Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu sungguh menakjubkan dan begitu berharga. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman. Belum lama saya mengadakan medical check up. Dan ada begitu banyak hal yang bisa saya pelajari dari medical check up ini. Bukan hanya masalah hasil, tetapi juga sikap kita dan apa yang membuat tubuh kita itu sehat atau sebaliknya sakit. Satu hal yang menarik adalah banyak di antara yang melakukan medical check up itu sakitnya karena makanan. Kolesterolnya tinggi karena makanan, gula darahnya tinggi karena makanan, tekanan darahnya tinggi juga karena makanan. Jadi gara-gara makan kita jadi tidak sehat. Menarik menurut saya. Itu berarti bahwa sebenarnya kita bisa menyembuhkan diri sendiri, kita bisa sehat. Lah makanan itu kan masalah mulut saya, mulut masing-masing. Nah kalau yang membuat saya tidak sehat itu makanan, ya kita ubah yang kita makan. Sesederhana itu toh. Jadi kita bisa sehat sebetulnya. Tapi ternyata tidak semudah itu dalam pelaksanaannya. Yang namanya makan yang kita sukai, itu memang sulit untuk coba dilawan. Tapi ya itu namanya menyangkal diri. Kalau mau sehat ya mengatur apa yang dimakan. Kalau kita makan yang manis terus, lalu kita berharap supaya gula darahnya tidak naik, ya enggak benar, itu bukan kebenaran. Kalau kita ingin gula darahnya stabil, ya kita makan yang memang tidak banyak mengandung gula atau tidak banyak unsur yang membuat gula kita itu naik. Sesederhana itu. Berarti masalah mengatur apa yang kita makan dan mengatur bagaimana kita tidak dikendalikan oleh keinginan. Memang tidak mudah. Maka kadang-kadang tidak hanya dibutuhkan motivasi pribadi, tetapi juga perlu kadang-kadang dibutuhkan motivasi sosial atau motivasi berdasarkan relasi. Maksudnya gini, banyak yang mengatakan bahwa sehat itu urusan saya, sakit itu urusan dokter. Menurut saya tidak. Sehat itu bukan hanya urusan saya, tapi juga urusan keluarga saya, urusan orang yang saya layani. Lah kalau saya sakit, saya tidak bisa melayani dengan sepenuh hati. Kalau saya sakit, provinsial saya yang pusing, umat juga pusing, nanti harus mengeluarkan biaya perawatan dan tidak bisa melayani dengan efektif. Maka sehat itu bukan hanya masalah saya, tapi masalah banyak orang. Nah, mungkin dengan cara itu kita kemudian termotivasi untuk memilih makanan yang sehat. Yang kedua, ternyata banyak yang tidak sehat itu karena kurang gerak. Maka seringkali dianjurkan oleh dokter supaya banyak jalan, banyak olahraga, jangan duduk terus. Nah itu berarti juga masalah gaya hidup. Berarti sekali lagi kita juga bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Kita bisa sehat. Tapi ternyata juga tidak sederhana untuk bisa sungguh-sungguh jalan, olahraga itu nggak gampang. Banyak yang kerja terus nggak punya waktu. Karena masih banyak hal yang harus diusahakan supaya kita bisa hidup cukup. Lah tapi kan firman Tuhan mengatakan, apa gunanya kamu mendapatkan seluruh dunia kalau kehilangan nyawa?
Sehat itu penting sekali. Dasar dari semua anugerah yang lain. Lah kalau nggak sehat terus gimana? Maka itu perlu. Tapi ternyata bukan hanya masalah makanan, masalah gerak, tapi juga banyak yang karena pikiran. Ah, nah kalau masalah pikiran ini juga kita sebetulnya bisa menyembuhkan diri sendiri. Wong yang mikir ya kita sendiri. Apa yang mau kita pikir kita juga bisa milih. Mau mikir ini mau atau mau mikir itu. Maka pertama perlu latihan menata pikiran. Yang dipikir itu yang baik-baik saja. Yang tidak baik tidak usah dipikir. Lawang itu pikiran kita kok. Kita punya kewenangan untuk memikirkannya. Maka kita perlu meditasi, hening, mengatur pola makan, banyak gerak, seimbang, tidak terlalu forsir juga. Yang penting kemudian kita sehat. Makan yang sehat. Soalnya kalau kita tidak makan yang membuat kita sehat, yaitu makanan-makanan yang bisa mengobati kita, nanti makanan kita jadinya malah obat. Maka kita harus makan yang bisa membuat kita sehat. Supaya bukan obat yang jadi makanan kita. Tapi ada yang bilang begini, sehat, sakit, mati itu kan kehendak Tuhan, Tuhan yang mengatur. Ya benar, semuanya itu kehendak Tuhan. Tapi masalah mau makan yang sehat atau tidak sehat itu kan juga kita bisa milih toh. Supaya Tuhan itu bekerjanya tidak terlalu keras. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah diserahkan kepada kita. Sehingga ada yang bagian yang kita kerjakan, yang kita bisa, dan kita bisa milih, sehingga Tuhan bisa mengerjakan yang lain. Tidak jadi semua dikerjakan oleh Tuhan. Lah untuk apa kita diberi anugerah kalau kita tidak kemudian mensyukurinya? Katanya, ini katanya, sambil bercanda tapi ada kebenarannya. Katanya para malaikat itu kalau habis ditugaskan di Indonesia, itu lalu pulang ke surga, lapor sama Tuhan minta cuti panjang. Kenapa? Karena capek, harus melindungi orang-orang yang seharusnya bisa melindungi dirinya sendiri. Di jalanan harusnya hati-hati, enggak hati-hati, sehingga terpaksa malaikat Tuhan membuat mukjizat. Gitu loh, kerjanya jadi lebih keras. Tentu itu bercanda, tapi ada benernya. Kita juga bisa kok makan, milih yang sehat, itu bisa. Dan tidak usah banyak-banyak, secukupnya. Makan itu untuk sehat, bukan hanya untuk enak. Dan kemudian kita bisa mikir yang lain. Kalau saya sehat itu, nah ini masalah hidup bersama. Yang lain nggak repot. Saya juga bisa memberikan yang terbaik, menjadi lebih efektif. Dan rencana Tuhan bisa terlaksana melalui hidup kita. Itu penting. Maka penting sekali menjaga makanan, apa yang dimakan. Jumlahnya juga jangan banyak-banyak, kita sebetulnya hanya membutuhkan sedikit saja. Jadi kalau makan itu untuk sehat, bukan untuk enak saja. Karena yang makan itu kita. Makanan dibutuhkan supaya kita hidup dengan sehat. Bukan untuk mulut yang rasanya enak. Kadang-kadang harus makan sesuatu yang tidak begitu enak tapi sehat. Nah, itu juga penting. Lalu punya motivasi yang baik, bukan hanya untuk diri sendiri. Karena hidup itu bukan hanya masalah hidup kita sendiri. Kita hidup bersama. Kalau kita sehat, kita efektif, yang lain juga bisa jalan dengan baik. Gitu. Tapi di luar itu semua juga kita bisa mengerti dan belajar. Kalau kita itu sehat dan sakit karena makanan, kita bisa teliti lebih jauh apa yang dimakan. Kalau makanannya enak, makannya di mana itu? Sama siapa saja? Apakah itu bisa diubah? Supaya kemudian kita bisa membuat strategi atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Sehingga kita bisa hidup sehat, bahagia, dan bisa melayani dengan baik. Bukan hanya masalah urusan kita sendiri.
Dan gitu tentu kita bisa bersyukur. Memang benar, semua itu kehendak Tuhan. Tapi ada bagian-bagian yang sudah dipercayakan kepada kita. Memang benar bahwa hati yang gembira itu obat. Iya benar. Tapi ada juga makanan-makanan yang membuat sakit. Maka juga harus seimbang antara yang fisik, makanan, psikologis, bahagia, tapi juga yang rohani, rasa syukur. Nah, kalau kita sehat, makan enak, bisa melayani dengan baik, dan bersyukur kepada Tuhan, lah kan enak sekali toh hidup seperti itu. Jauh lebih membahagiakan. Maka mari kita belajar untuk hidup dengan seimbang, teliti apa yang dimakan, apa yang kita lakukan, lebih berkesadaran, dan lebih sadar akan tujuan dalam hidup ini. Nah, itu jauh lebih penting. Kemudian kita bisa bersyukur. Mensyukuri kehidupan ini salah satunya dengan menjaga kesehatan. Menjaga apa yang dimakan, dan melakukan apa yang baik, yang berkenan, yang membawa berkat bagi banyak orang dan diri kita sendiri. Lalu kemudian hidup bukan hanya masalah diri kita sendiri, tapi masalah hidup bersama. Dan dengan seperti itu, hidup kemudian menjadi lebih menyenangkan. Tapi ada yang bilang, tapi kalau saya periksa-periksa nanti saya jadi tahu penyakitnya, lalu malah jadi kepikiran. Ya bisa begitu, tapi itu salah fokus. Kalau periksa itu supaya bisa mengetahui keadaannya, lalu tadi itu bisa meneliti ini sebabnya apa. Kalau makanan, kenapa makanan? Mungkin karena sering diajak makan, sering makan di luar, sering makanan enak. Nah, kemudian kita bisa melihat, oh ini pola hidup saya. Jadi harus kemudian lebih sadar dan bisa diubah. Nah begitu. Kalau sudah periksa, tahu hasilnya ya sudah. Lalu tahu apa yang harus dilakukan, wes tidak usah dipikir. Kalau itu dipikirin, nah ini namanya gagal fokus. Kita cuma supaya tahu lalu bisa bertindak sesuai dengan data, lalu bisa menjadi lebih sehat, kok malah dipikir. Nggak harus dipikir, dijalani saja. Lalu tetap berbahagia, tetap bersyukur, lalu hidup lebih sehat. Nah begitu. Jadi ternyata secara umum kita tuh bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Secara fisik, apa yang kita konsumsi, secara fisik juga apa yang kita lakukan, kegiatan, ya, gerak, olahraga. Secara psikologis, kita memikirkan yang baik, yang benar, yang membuat orang lain bahagia dan hidup kita berarti. Dan secara rohani, bersyukur, hidup penuh kasih, penuh sukacita, lalu berbuat baik, hidup dengan kesadaran penuh, hidup dalam damai dan tenang. Nah, dengan cara itu kita hidup lebih sehat, lebih penuh syukur, lebih penuh sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.